Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kalian. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Tragedi Bis Malam. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sampai akhirnya kami pun pergi. Saat itu pukul 10 malam. Saya bersama Reza dan kedua polisi pun ikut mendampingi kami dengan menggunakan mobil pribadi. Polisi mengikuti mobil kami di sepanjang jalan. Sampai akhirnya kami memasuki kawasan Ciwidey. Saat itu hujan rintik-rintik dan sangat dingin sekali. Sesekali aku melihat ke spion untuk memastikan kalau polisi masih mengikuti kami. Dan tiba-tiba, mobil polisi itu tidak terlihat lagi di belakang kami. Sontak Reza pun memberhentikan mobilnya karena khawatir mobil polisi yang mengikuti kami tertinggal. Kami pun berhenti di pinggir jalan di tengah hutan yang rimbun dan gelap. Mungkin jika kalian pernah ke Ciwidey, tahu seperti apa kondisi jalan di sana. Sudah 10 menit kami menunggu, tapi mobil polisi itu tidak kunjung tiba. Kami pun mulai bingung. Mana kami tidak menyimpan nomor polisi itu. Setelah setengah jam menunggu, akhirnya kami putuskan untuk balik arah mencari mobil polisi. Saat itu waktu menunjukkan pukul setengah 12 malam. Kabut sangat tebal menjadi hambatan buat kami karena harus berjalan sangat pelan sekali. Kami sudah berjalan balik arah sangat jauh sampai akhirnya kami tiba di kota Soreang. Kami mencoba berputar-putar mencari, tapi tidak ada hasilnya. Setelah lama berputar-putar pun, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Karena melihat waktu sudah larut malam juga, saat itu sudah pukul 1 malam. Dan kami kembali memutar arah menuju ke rumah Sari. Jalan yang berliku, berkabut, dan sedikit gerimis membuat suasana menjadi mencekam malam itu. Karena memang jalan pun sangat sepi, mengingat PSBB masih diberlakukan. Ketika di jalan kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara wanita. Hei! Dan sumber suara itu tepat sekali ada di jok belakang mobil kami. Kami pun saling tatap-tatapan tanpa bicara. Tidak ada yang berani melihat ke belakang atau melihat dari spion dalam. Lalu aku pun menundukkan kepala sambil berkata, Sari, sudah jangan mengganggu. Kita mau mengantarkanmu ke keluargamu. Tolong kamu jangan mengganggu. Lalu tiba-tiba terdengar suara tangisan terisak-isak di kursi belakang sambil berkata, sempurnakan saya. Kata-kata itu terus diulang oleh Sari. Lalu tiba-tiba Sari tertawa sambil berkata, temani aku di alamku. Kami yang kaget mendengar perkataan itu hanya bisa membaca doa dengan sekencang-kencangnya. Dan untungnya suara itu pun hilang. Tiba-tiba Reza menghentikan mobilnya dengan mendadak. Kenapa sih? Aku gak sanggup lagi kayaknya lanjutin perjalanannya. Dengan wajah yang pucat. Memangnya kenapa sih? Jelas sekali, tadi ada yang berbisik di telingaku. Berbisik gimana sih? Saya minta nyawamu. Aku shock mendengar ucapan Reza. Aku hanya bisa menenangkannya dan menyuruhnya untuk berdoa. Aku teringat ucapan Bapak Gojek yang ada di pangkalan itu, bahwa tidak ada makhluk halus yang bisa melukai kita, tapi kita bisa celaka karena panik melihatnya. Aku khawatir kita celaka gara-gara Sari nantinya menampakkan diri lagi di jalan. Setelah berhenti kurang lebih setengah jam, akhirnya Reza pun mau melanjutkan perjalanan. Di sepanjang jalan kami memutar lantunan ayat suci. Ketika saja kami hampir sampai di depan daerahnya, tiba-tiba Reza memberhentikan mobilnya dan tertunduk terdiam. Aku mencoba menepuk-nepuk tangannya. Za,
Kenapa sih? Tetap Reza hanya tetap tertunduk dan terpejam matanya. Lalu dengan perlahan wajah Reza bergerak menatapku dengan mata yang melotot sambil menyeringai. Seakan-akan dia mau menerkamku. Sontak aku pun mundur ke arah pintu sambil berteriak, "Sa, istighfar, Sa." Reza lalu memainkan rambutnya seakan-akan rambut dia panjang, padahal rambut dia itu pendek. Sambil bernyanyi Sunda layaknya sinden. Sontak aku pun membuka pintu mobil dan lari terpincang-pincang keluar sambil berteriak meminta tolong. Di situ keadaannya sangat sepi sekali. Tidak terlihat satu orang pun. Aku terus berlari untuk meminta bantuan warga setempat. Sampai akhirnya aku menemukan setitik cahaya lampu dari kejauhan. Aku pun coba menghampirinya. Ya, itu adalah sebuah rumah warga. Aku pun mencoba mengetuk pintunya dengan perlahan. Setelah lama mengetuk pintunya, keluarlah seorang pemuda dengan mata yang masih mengantuk dan kebingungan melihatku. Lalu aku dengan panik meminta tolong dan menceritakan kejadiannya. Pemuda itu pun lalu menyuruhku masuk dan dia lalu membangunkan bapaknya yang sedang tertidur. Setelah bapaknya bangun, lalu kami bertiga pun pergi menghampiri mobil kembali. Ketika kami sampai di tempat mobil itu berhenti, kami melihat Reza sedang menari-nari seperti penari jaipong sambil cekikikan. Kami pun menghentikan langkah di depan Reza. Si bapak untungnya sedikit bisa. Dia sambil berdoa dan anaknya sambil memegangi Reza. Lalu Reza pun pingsan dan kami pun mengangkatnya kembali ke dalam mobil. Aku hanya bisa menepuk-nepuk Reza untuk membangunkannya. Dan untungnya Reza pun tidak lama tersadar. Si bapak pun bertanya, "Kalian mau pada kemana malam-malam begini?" "Kami mau menemui keluarga di salah satu daerah sini, Pak." "Keluarga siapa kalau boleh tahu?" "Saya tidak tahu nama keluarganya, Pak. Tapi saya tahu anaknya." "Siapa nama anaknya?" "Sari, Pak." Si bapak pun mengerutkan dahinya sambil berkata, "Sari yang mana ya? Perasaan gak ada yang namanya Sari." Aku pun lalu menceritakan seluruh kejadiannya. Si bapak hanya bisa bengong mendengar ceritaku. "Jadi Sari itu meninggal?" tanya si bapak. "Iya, Pak, Sari sudah meninggal. Saya ini pamannya. Kami sudah mencarinya dari dulu sampai lapor polisi, tapi tidak kunjung ketemu," sautnya sambil berlinang air mata. Lalu dengan segera si bapak itu pun mengantarkan kami kepada rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah orang tuanya, mereka kebingungan melihat kami. Jujur aku tidak sanggup menceritakan semua kejadiannya. Tapi Reza menguatkanku agar aku sanggup menceritakannya. Lalu aku pun mencoba menceritakan semuanya dari awal. Air mata terlihat di sudut mata ibu dan bapaknya yang sedikit demi sedikit keluar menetes di pipinya. Aku jadi semakin tidak sanggup melanjutkan ceritaku melihat wajah mereka. Tapi aku coba menguatkan diriku untuk kembali melanjutkan cerita. Setelah aku selesai menceritakan semuanya, lalu aku pun memberikan seutas tali pocong Sari kepada keluarganya dengan tujuan agar mereka menguburnya sendiri. Ketika tali pocong itu dipegang oleh bapaknya, tiba-tiba prak, terdengar suara barang jatuh di dalam dapur, lalu terdengar suara isakan tangis Sari. Kami pun hanya terdiam bengong mendengar suara itu. Lalu Sari pun berkata sambil menangis, "Ibu, Bapak, maafkan Sari. Sari ingin disempurnakan." Ibunya menangis sejadi-jadinya. Lalu bapaknya berkata, "Sari, maafkan juga Abah. Yang tenang Sari, Abah akan menyempurnakan kamu." Kami pun menjadi terbawa suasana. Tanpa disadari, aku pun meneteskan air mata melihat keadaan orang tuanya. Tidak terasa pagi pun tiba dan Paman Sari pun pergi ke tempat saudara-saudaranya yang memang tinggal tidak begitu jauh juga di daerah situ untuk berkumpul. Setelah semuanya berkumpul, pamannya pun menceritakan semuanya dan meminta agar semuanya ikhlas. Lalu tali itu pun dikubur di halaman belakang rumah Sari oleh keluarganya. Dan kami pun lalu pamit untuk pulang.
Sesampainya di rumah, keluargaku sudah berkumpul bersama bapak polisi yang kemarin mengikutiku. Mereka mendatangi rumahku karena ingin mengetahui keadaanku, dan mereka pun menceritakan kenapa mobilnya bisa sampai berpisah, yaitu karena mereka melihat sosok Sari di jalan sedang berlari meminta tolong. Lalu polisi pun mengejarnya dan mengikutinya. Tetapi semakin diikuti, ternyata mereka malah tersesat. Setelah dikuburnya tali pocong Sari, tidak ada lagi gangguan sampai saat ini. Dan sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.